Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leicester City rekrut top skor Liga Austria, Patson Daka. Leicester City mengumumkan rekrutan pertamanya di musim panas ini. Di situs resminya, Leicester mengkonfirmasi transfer Patson Daka dari RB Salzburg pada musim panas ini. Penyerang 22 tahun itu dikontrak selama 5 tahun dengan media-media Inggris melaporkan biayanya mencapai 23 juta pound sterling. Patson Daka sudah menyumbang 68 gol dari 125 penampilannya bersama Salzburg. Performa itu yang membuatnya kini diboyong Leicester City. Manchester United segera resmikan Jadon Sancho. Saga transfer Jadon Sancho ke Manchester United memasuki babak baru. Kabarnya pihak United kini sudah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund sehingga akan segera meresmikan kedatangan Sancho dalam waktu dekat. Kabar ini disampaikan pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. Dia juga membeberkan besaran dana yang dikeluarkan United untuk mendaratkan Sancho ke Stadion Old Trafford. Romano menyebut United merogoh kocek hingga 90 juta euro atau sekira 1,5 triliun rupiah plus add-ons. Winger asal Inggris itu pun mendapatkan kontrak selama 5 tahun sehingga akan bertahan di United hingga 2026. Rafael Benitez jadi manajer baru Everton. Rafael Benitez resmi menjadi manajer baru Everton. The Toffees secara resmi mengumumkan penunjukan Benitez pada Rabu 30 Juni 2021. Benitez menandatangani kontrak yang berdurasi 3 tahun dengan Everton. Mantan manajer Liverpool itu akan memulai pramusim bersama skuad pada 5 Juli. Dalam pernyataannya, Everton menyebut penunjukan Benitez telah melewati proses rekrutmen yang intens. Resmi, Nuno Espirito Santo jadi pelatih baru Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur akhirnya mengumumkan secara resmi kedatangan Nuno Espirito Santo sebagai pelatih baru mereka. Nuno mengisi tempat yang ditinggalkan Jose Mourinho usai dipecat Tottenham pada 19 April 2021. Pelatih asal Portugal itu pun menerima kontrak selama 2 musim. Dengan begitu, jika tak ada aral melintang, Nuno Espirito Santo akan bertahan di Tottenham hingga akhir Juni 2023. Usai resmikan Nuno, Tottenham siap kerja keras pertahankan Harry Kane. Tottenham Hotspur sudah menuntaskan satu persatu tugasnya sebelum musim 2021-2022 bergulir. Usai meresmikan Nuno Espirito Santo sebagai pelatih baru, Tottenham kini beralih ke tugas lainnya yang tak kalah penting, yakni mempertahankan Harry Kane. Sebab Kane tengah ramai dirumorkan ingin hijrah ke klub lain pada musim panas ini. Resmi, Juventus tunjuk direktur sepak bola baru pengganti Fabio Paratici. Seperti yang telah diprediksi, Juventus akhirnya menunjuk Maurizio Arrivabene sebagai direktur olahraga yang baru. Ia mengambil alih jabatan yang ditinggalkan Fabio Paratici per tanggal 30 Juni ini. Hubungannya dengan Juventus tidak terjalin baru-baru ini. Ia dikenal sebagai anggota direksi independen Juventus terhitung sejak tahun 2012 lalu. Penunjukan Arrivabene telah diprediksi sejak lama. Bahkan rumornya sudah beredar selang beberapa hari setelah klub raksasa Italia tersebut mengumumkan perpisahannya dengan Fabio Paratici. Lionel Messi belum habis di Copa America 2021. Argentina masih bertahan di Copa America 2021 dan masuk ke babak perempat final. Argentina selanjutnya bakal menghadapi Ekuador. Salah satu aktor pembeda di Argentina adalah Lionel Messi. Mega bintang sepak bola dunia itu terus on fire. Di Copa America 2021 sejauh ini, Messi tercatat sudah mengemas 3 gol dan 2 assist, alias yang terbanyak buat Argentina.
Lebih dari itu, Messi juga membukukan pemain terbanyak dengan shot on target 10 kali, pemain terbanyak dengan sukses dribble 21 kali, dan pemain dengan umpan akurat di kotak penalti lawan sebanyak 84 kali. La Pulga luar biasa. Tampil apik di Euro 2020, City siap sodorkan kontrak baru untuk Sterling. Penampilan gemilang Raheem Sterling di Piala Eropa 2020 telah memincut banyak pasang mata, tak terkecuali pihak Manchester City. Tak ayal, City kabarnya siap menyodorkan kontrak baru kepada Sterling. Sebagaimana diwartakan Sportsmall, Kamis 1 Juli 2021, Manchester City dikabarkan akan membuka pembicaraan kontrak dengan Sterling. Hal itu akan dilakukan setelah Piala Eropa 2020 rampung digelar. Fans Inggris diimbau tidak berangkat ke Italia. Di fase 8 besar, Inggris bertemu dengan Ukraina. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Juli, dini hari waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Olimpico Roma. Laga tersebut sekaligus menjadi yang pertama buat timnas Inggris bermain di luar negeri. Tiga singa sebelumnya selalu tampil di Stadion Wembley sejak awal gelaran Euro 2020. Menjelang laga Ukraina versus Inggris, pemerintah Inggris meminta para penggemar untuk tidak melakukan perjalanan ke Roma. Negeri Ratu Elizabeth itu masuk dalam daftar merah COVID-19 yang dikeluarkan Italia. Italia mewajibkan karantina 5 hari bagi para pelancong dari Inggris yang datang ke negaranya. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak 18 Juni 2021. Awas, Raheem Sterling buas di Wembley Stadium. Raheem Sterling menjadi andalan timnas Inggris saat tampil di Euro 2020. Pada pertandingan babak 16 besar melawan Jerman, pemain asal klub Manchester City ini jadi kunci kemenangan. Di luar itu, Sterling punya catatan apik. Dari 65 penampilan bersama Inggris, total sudah 17 gol yang disarangkan penyerang sayap berusia 26 tahun tersebut. Menariknya, 10 dari 17 golnya di Inggris itu dicetak ketika tampil di Wembley Stadium. Catatan ini menjadikannya ancaman bagi lawan-lawan Inggris kelak. Shevchenko berharap fans Italia dukung Ukraina saat hadapi Inggris. Andriy Shevchenko berharap fans Italia saat Ukraina menghadapi Inggris mendukung tim asuhannya. Inggris versus Ukraina bakal tersaji di perempat final Piala Eropa 2020 Minggu 4 Juli. Duel ini digelar di Olimpico Roma, Italia. Italia memang sudah seperti rumah kedua untuk Shevchenko. Pria 44 tahun ini mencapai puncak karir sebagai pemain di Italia dengan membela AC Milan. Saya berharap fans Italia akan mendukung kami di Roma. Inggris adalah tim yang hebat. Itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Lanjut Shevchenko. Sudah tahu kekuatan terbesar Ukraina? Kapten Inggris sarankan hal ini. Kapten Timnas Inggris Harry Kane mengaku tahu kekuatan terbesar Timnas Ukraina. Untuk mengatasinya, striker 27 tahun itu pun menyarankan sebuah hal. Harry Kane menilai Timnas Ukraina telah menunjukkan permainan yang bagus karena mampu bertahan dan memenangkan pertandingan meski harus melewati babak tambahan terlebih dahulu. Ukraina sangat bagus, mencetak gol di injury time, jadi saya yakin mereka akan bersemangat. Saya yakin mereka akan memanfaatkannya dalam pertandingan pada hari Sabtu, tutur Kane. Kekuatan terbesar mereka adalah kesatuan. Untuk itu kami harus siap, sambungnya. Ciro Immobile kagumi kekuatan Romelu Lukaku. Jelang laga 8 besar Euro 2020, striker tim nasional Italia Ciro Immobile melemparkan pujian kepada striker Belgia Romelu Lukaku. Keduanya berkarir di Serie A dan sama-sama striker top dari kompetisi tersebut. Immobile merasa beruntung karena dirinya bukan seorang pemain bertahan yang harus berurusan dengan Lukaku demi menjaga lini belakang. Bagi Immobile, kualitas Lukaku memang di level yang mengagumkan. Kita semua tahu Lukaku, dia sangat kuat dan kami juga mengaguminya di Serie A. Jika menjadi seorang back, maka akan melihat bagaimana kekuatannya, ucap Immobile.
De Bruyne dan Hazard belum juga pulih jelang lawan Italia, Belgia dalam bahaya. Timnas Belgia bisa dalam bahaya jika Kevin De Bruyne dan Eden Hazard tak pulih tepat waktu saat jumpa Timnas Italia di perempat final Euro 2020. Seperti diketahui, De Bruyne dan Hazard menjadi tumbal kemenangan Timnas Belgia saat menyingkirkan Timnas Portugal di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Sementara itu, Hazard tak bisa menyelesaikan pertandingan karena masalah otot. Menurut laporan dari Football Italia, De Bruyne dan Hazard tidak terlihat di sesi latihan hari Rabu 30 Juni waktu setempat. Jika kedua pemain itu tak pulih tepat waktu, Belgia bisa dalam bahaya. Pasalnya, De Bruyne dan Hazard mempunyai kualitas dan kemampuan untuk mengubah alur permainan The Red Devils. Kabar baik dari Italia, Giorgio Chiellini siap tempur lawan Belgia. Italia mendapatkan kabar baik menjelang laga perempat final Euro 2020 yang digelar di Allianz Arena Sabtu 3 Juli. Mereka punya kans besar untuk memainkan pemain veteran Giorgio Chiellini sejak menit awal. Diketahui Chiellini mengalami cedera pada laga melawan Swiss. Namun proses pemulihannya tidak berlangsung lama. Masih ada waktu untuk membalikkan kondisi Chiellini menjadi 100% mengingat Italia baru tampil pada hari Sabtu nanti. Dan sejak hari Rabu kemarin, ia sudah mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya. Tak peduli Ballon d'Or, Jorginho hanya ingin juara Piala Eropa. Jorginho menjadi salah satu pemain yang dijagokan untuk menyabet trofi Ballon d'Or 2021 alias gelar pemain terbaik di dunia. Hal itu tak terlepas dari penampilan apiknya bersama Chelsea dan timnas Italia. Namun Jorginho sendiri mengaku sama sekali tak pernah memikirkan hal tersebut. Jorginho menegaskan bahwa tujuannya saat ini adalah menjuarai Euro 2020 bersama Italia. Saya tidak memikirkan mengenai Ballon d'Or. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari kerja keras. Prioritas saya sekarang adalah timnas Italia, ucap Jorginho seperti dikutip dari Football Italia. Resmi, mulai hari ini Lionel Messi bukan lagi pemain Barcelona. Teka-teki masa depan Lionel Messi di Barcelona akhirnya terjawab sudah. Sang mega bintang tak lagi menjadi bagian Blaugrana setelah kontraknya habis per 30 Juni 2021 kemarin. Belum ada tanda-tanda bahwa Lionel Messi akan bertahan di Barcelona karena kedua belah pihak belum menemui kata sepakat perihal kontrak baru. Hal tersebut sempat ramai karena banyak rumor yang beredar mengatakan bahwa Messi akan pergi dari Camp Nou dan bermain untuk klub lain. Namun menurut jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona dan Messi sama-sama sepakat tentang perpanjangan kontrak, tetapi hal itu masih terkendala masalah finansial fair play, dan kini mereka sedang mencari solusi untuk kedua belah pihak. Bayern Munchen siap lepas Niklas Süle. Bek Niklas Süle menjadi tumbal Bayern Munchen untuk dijual musim panas ini. Padahal sang pemain tampil reguler di skuad utama dan menjadi andalan di lini belakang dalam satu musim terakhir. Namun akibat pandemi COVID-19 membuat pihak Bayern Munchen harus rela memasukkan namanya dalam daftar jual. Kabarnya Bayern Munchen membandrol Süle dengan harga 35 juta euro. Kontraknya sendiri tinggal menyisakan satu musim lagi. Oleh sebab itu, alih-alih pergi tanpa uang, maka pihak klub memilih untuk menjualnya. Dilansir dari Bild, Chelsea menjadi salah satu klub yang serius ingin mendatangkan Niklas Süle musim panas ini. Hal tersebut dilakukan karena Chelsea memang tengah mencari bek tengah baru yang tangguh agar bisa menjadi tandem dari Thiago Silva. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!